Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Mawadu sidang syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dapat style bermajelis ilmu untuk mengkaji konsep kepribadian sekaligus dihubungkan dengan guru, ya, guru pejuang. Coba pindah, jangan dikecilkan, pindah ke colokan mic 2 apa mic 3 aja, mana yang bagus. Sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjuang kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pas keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau wilayah berkiamat. Hadirin Allah, materi pertama pribadi yang hebat di share di grup. Lihat grup takdib, ya. Ya. Oh, selip ini. Tapi di pribadi saya Jabri itu. Yang Jabri. Iya, yang jadi pertanyaan tadi. Pribadi hebat menurut Buya Hamka, ya. Ada Buya Hamka ini juga ini Brusti. Ahli ini syair gitu. Beliau ini dimulai 20 ekor kerbau. Terus ya, kerbaunya sama gemuk, sama kuat, sama pinternya gitu ya dalam menarik pedati, ya. Jadi bisa dilatih dia. Karena banyak kesamaannya, jadinya bagaimana? Harganya nggak jauh beda. Akan tetapi 20 manusia yang sama, tinggi sama, kuatnya sama, apakah sama pula harganya? Sama nggak harganya manusia itu? Beda, sebab kalau kerbau tadi yang dinilai itu apa? Badannya, fisiknya itu, kekuatannya. Adapun manusia yang dinilai pribadinya, personalitinya, sahsiahnya. Ini diringkas, ya. Ini Ustadz Nuim ini adik kandung dari Ustadz Adian Husaini, penulis, ya. Ustadz Nuim yang nulis ini. Dari definisi itu Buya Hamka dapat dipahami apa itu kepribadian pribadi. Pribadi yang pertama itu dimaknai apa? Kumpulan sifat, gitu. Ya, Bro. Dan kelebihan diri yang menunjukkan apa?
kelebihan seseorang itu apa daripada orang lain. Bermakna bisa jadi khasnya seseorang itu, ya kan? Ada yang ahli doa, makbul, tapi untuk orang, untuk dirinya susah, nggak lulus ya. Dukunin orang kaya, dirinya miskin terus. Begitu ya. Kelebihannya apa? Abdul, kelebihannya bagaimana ini? Ini orang ini agak ini loh. Ya. Ini bahaya ini. Iya, ini bahayanya. Harus dicek ya. Kelebihan diri yang menunjukkan kelebihan seseorang daripada orang lain sehingga ada manusia diistilahkan besar dan ada istilah manusia kecil. Ada manusia yang sangat berarti hidupnya itu ada juga yang las, nggak ada guna-gunanya, nggak memiliki arti. Ada dia, nggak ada dia, sama saja, nggak ngaruh. Dakwah nggak ngaruh, masjid ini nggak ngaruh. Ya dia cuman genep-genepin ini bahasanya nih berikutnya itu. Kedatangannya tidak menggenapkan dan kepergiannya tidak mengganjilkan itu istilahnya. Belas itu loh. Jai langkung gitu. Kalau datang dan pergi suka tumbung gitu. Oh datang gak diundang. Nah ini paham nih gitu kan. Abi bawa begitu, datang nggak diundang, ya kan? Pergi nggak diantar tuh. Antum bisa nggak jujur? Abi tadi nggak ada 2 hari gimana Brisdi rasanya? Biasa aja. Abi Adi nggak ada. Nah, Abi Digi pernah pulang 3 hari. Brisdi bentar lagi udah. Mau umrah, itu kan cuman berapa lama itu loh? Kalau ngantar umrah pagi kan, cuma diberhenti ya. Sabtu pagi, jadi anda pulangnya Jumat sore. Jadi Sabtu siangnya berarti udah di sini lagi. Ya kalau mau nunggu di bandara terus tunggu apanya? Mau balik lagi orang bandara yang di sana, rumah antum di sana. Berarti antum sebenarnya nggak izin gitu loh kalau pulang Jumat sore itu, karena antum nggak ada jam ngajar, nggak ada jam kerja di hari Sabtu dan Ahad. Ya karena bidigi juga sama kan. Ya kalau jam skripsi mah nggak pernah ditaati, jam tinggal jam. Mau diganti grupnya namanya apa ya tetap aja. Pas nanti kuliah udah masuk ya banyak tugas, ya sudah selesai sudah. Ya. Jadi bagaimana ini? Kepribadian itu didefinisikannya kumpulan kelebihan gitu. Dalam arti yang positif di sini. Bahkan dirinci lagi yang kedua, kepribadian menurut Buya Hamka kumpulan sifat akal budi, kemauan, cita-cita, dan bentuk tubuh. Ngaruh juga ya. Orang kurus, orang gemuk. Gimana ini? Itu yang menyebabkan harga kemanusiaan seseorang berbeda dari yang lain. Kalau misalnya bentuk tubuh yang membuat dia menjadi atletis, apa istilahnya yang ini? Bina ragawan ya kan? Itu kan dihargai karena tubuhnya itu. Yang kedot apa? Dadanya apa? Wah. Kalau idaman ahwat yang kurus-kurus begini langsing ya kan? Ditanya di survei itu loh, seluruh ahwat ada 10 ahwat ditanya milih suami yang kurus atau yang gemuk. Nah, yang bidiki kayak saya ini pasti nggak dipilih, yang kurus-kurus.
Yang berkumis apa yang enggak? Iya. Iya kan? Jadi nilainya ada orang yang memandang dari fisik begitu di. Ada guyonannya gimana? Orang tampan kan dikumpulkannya aku namanya ganteng lah gitu, tampan lah ya. Kalah sama siapa? Duh. Nah, ini. Habis sih, memang udah siap betul. Iya. Iya. Yang parah itu sudah nggak tampan, nggak mapan, gitu kan? Itu. Gimana diceritainnya atau nggak pantas diajak kondangan gitu? Buai parahnya gitu helm. Ya. Kemudian apa? Cita-cita ya Pak. Untuk cita-citanya apa nih? Lu malah nih. Biar gak apa? Kalau kemudian Abi Rizlu cita-citanya apa? Sarjana nih kan kuliah nih. Oh, sarjana PAI. PAI ya. Iya, senyum gak Abi Rizlu? Stop dulu HP-nya ini. Langsung guncang kalau ada WA-nya. Gak bagus lagi. Jadi kalau yang diobrolinnya seputar apa nih, Abi Rizdi? Ukuran orang nih. Seputar apa nih? Ini tadi kan kita cuman dari sore tadi urusan ini ya ini. Urusan apa? Makan. Iya, perut sama diserempet sedikit urusan lato-lato. Oh iya Bri. Iya kan? Ya kan ini? Cobalah kamu ngobrol serius sampai lama-lama itu obrolannya seputaran itu. Urusan perut sama bawah perut. Lah kalau itu aja orang itu apa beda dengan hewan? Ada nggak mikirkan bagaimana eksistensi dakwah ini semakin berkembang gitu. Dan kalau tidak bisa mempertahankan idealisme yang bermakna iman Brusdi, untuk apa dipertahankan? Ada nggak orang yang begitu? Atau yang kemarin itu Brusdi, itu bagus tuh. Yang kepribadian itu jenis orang pragmatis waktu itu, atau idealis. Ya, lawannya itu. Sampai kapan idealisme akan terus bertahan? Iya kan? Gimana Brusdi? Bagaimana? Mempertahankan gak akan secari dosen, nggak lulus Brusdi. Memang itu benar. Tapi kalau di depan itu ada gajah atau ada apa, ada itu gambar itu kan, kita mau lewat. Oh ini mobil musuh ya kan? Kita ini di jalan kita nih, ya kan? Kita ini nggak nyalip. Di depan kita ini ada puso sedang nyalip mobil. Ya kata Jawa, orang Jawa yang waras ngalah gitu kan. Benar, kita itu hak kita. Benar ya? Pak maksudnya ini mobil nih. Mobil di depan ini di sini mobil tronton nyalip, dimakannya jalan kita. Ya minggir. Ya orang gila kita ikut gila. Ya bener, bosmu itu salah mungkin di kantor tuh ya, atasanmu salah. Tapi kalau di gasak terus, digas terus, dipecatnya gitu loh. Bener kita ini bener gitu. Sementara kita belum siap gitu kan. Iya. Apalagi kalau salah paham konteks ya. Iya kan? Yang kemarin ramai itu orang kitanya nggak pernah ada sedikit pun
mau menghina orang mandul misalnya, kan? Bicara bercandaan supaya kalau sampai ketemu orang tuanya kelihatan klimis, kalau orang Jawa bilang tuh gemuk. Yang kalau nggak gemuk ya kayak ada isinya dikit lah kayak BTD gitu kan. Orang ini nggak kayak papir kalau orang saking tipisnya itu kan papir. Kawannya segede itu, kepala sekolahnya segede ini kan gitu. Kan juga bingung kita. Sayur, ya pilihlah tempat beli sayur itu di mana. Ya begitulah warungnya kan. Pernah beli di sana, di sana. Tapi Adi sudah tahu tempat-tempatnya. Enggak jadi daging juga itu kenapa? Banyak pikiran ya. Coba ini satu ini. Iya kan? Sampai mana tadi urusannya? Perut, bawah perut. Apa yang diobrolin? Itulah kemudian kualitas orang itu. Seberapa persen kalau dibagi mikirin keberlangsungan dakwah, seberapa persen? Kepala bagi 3 waktu itu ABRI kan? Aduh, bagi 3 isinya apa dulu? Orang tua, kuliah, nikah kan gitu. Satunya apa itu? Coba di masa depan gitu loh. Lebih harga kalau dibedah isi kepala apa ini? Nanti berarti harus menerima kenyataan kuliah, ngurus masjid, ngajar kan begitu. Iya kan? Itu yang besar-besar. Gitu. Seperti yang ya karena belum bisa mimpin dalam arti menggerakkan kegiatan dakwah di segmen apapun, berarti kan menjadi bagian gerbong itu kan. Kalau lebih dari pikirannya apa nih? Ya tanggung jawab makan uang negara ya. Kita ini yang bayar pajak loh. Uangnya antum ini untuk keep kan. Pemakan uang rakyat dulu Abi kali itu, gituin terus dia. Untung dia semester 6 seminar tuh. Kalau enggak umpreng-umpreng terus. Sekarang masukkan lagi tuh. Insya Allah kayak bingung tuh nanti. Ya. Ada kayak saya ini mikirin yang apa gitu Abi Diki gitu. Bisa dilihat dari postingan, omongan di grup atau ketemu langsung. Kira-kira orang ini apa pikirannya kayak gitu? Sudah berapa lama nih hidup bersama ini? Satu atap. Jilid 2 apa jilid 1? Jilid 2 udah berapa lama? 2 bulan. Udah bisa menebak isinya grupnya kayak gitu aja. Gimana itu kira-kira? Ada diajak urusan apa ya yang bukan prioritas dakwah itu, pernah nggak? Enggak ya. Healing yang gitu. Ya itu kan program ini udah pernah beli. Anak bayangin kalau antum lompat dari atas itu nyebur ke kolam kan, kayak di Unila itu langsung airnya biur gitu. Gimana tuh? Mata dalam amat. Terus kering. Iya. Pipi kempet gitu kan. Makanya di ini bakar ikan mana tahu doyan. Itu sudah dilaporin sama Bidik, nggak mau makan, entah itu gimana hidupnya. Dia ambil aja jatahnya. Habib Rusdi ini sudah 4 tahun kita kenal Habib Rusdi. Iyalah walaupun antum nggak obrol-obrolan sebelum Covid sudah kenal ya. Beda dari 1 tahun diamuk terus habis dari itu. Iya. Abi Adi 4 tahun. Ya. Pernah juga dia ini, skor juga dia ini. Skor dulu biasa.
Kalau antum ketemu yang diobrolin apa Brisdi? Kalau sama Brisdi itu sering-seringannya. Atau kalau saya lihat Facebooknya atau apanya apa terus? Kan itu bisa menggambarkan kepribadian atau apa tadi kata Buya Hamka tadi? Yang keluar dari pikirannya, cita-citanya itu loh, obsesinya itu. Itu yang membedakan ya. Kalau Ustadz Budi Asyari lebih keras lagi ya Brisdi ya. Pemuda apa yang diomongkan tadi itu, apa yang dibicarakan. Omong-omongkan akhirat berarti benar perjuangan. Kemudian apa nih? Ulama besar yang diakui dunia ini melanjutkan apa? Tinggi rendahnya pribadi seseorang adalah karena usaha hidupnya. Usaha hidupnya ini bagaimana nih? Maisha ini pekerjaan. Betul ya? Pekerjaan paling mulia jadi apa? Berdiri. Kalau menurut Buya dirinci lagi, konkret profesinya paling mulia guru ya, pendidik ya. Kan dai kan, dai. Paling tinggi ulama kan begitu. Karena dengan ulama itu kemungkinan besar ketakwaannya paling tinggi kan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu. Kan ukurannya itu. Maka orang yang memiliki profesi guru, pendidik, ya dai ini paling tinggi ini. Yang kedua cara berpikir tadi itu. Antum anggap hidup ini apa Beri? Hukuman Nabi Adam. Hidup ini kamu anggap apa? Keliling-keliling kamu ngumpulin duit, nyari infak begitu ya. Ini ya belum ada kerjaan lain. Ya susah lah kalau hidup begitu. Ya kalau mau bahagia bahagialah sekarang saat ini. Gitu. Habis itu yang dilatih jadi pemimpin keluar masuk. Kalau ada orang ngomel ada ini, ya itu pelajaran loh. Kan bisa nggak saya ceritain ke siapapun kan bisa. Tapi antum kan guru terbaik pengalaman. Saya sering begitu. Jadi orang ini gagal, orang ini sukses, orang ini sedang-sedang aja. Kita lihat gitu. Ambil ibroh. Oh diputuskan begini jadinya begini. Oh diputuskan kebijakannya A, dampaknya. Nah gitu kayak begitu. Kok nggak ngomong satu ini? Udah. Kayaknya udah ini kok. Sebetulnya sudah nggak ada ereksinya udah. Nggak ada reaksi kok reaksi. Udah nggak bereaksi apapun di grup-grup itu udah. Nah ini ketawa nih satu ini. Ya. Tepatnya berhitung maksudnya apa ini berarti? Sama-sama kita telah loh, ya. Tepatnya berhitung. Kalau kalkulasi ini matematika gimana? Hah? Bagaimana tadi? Matematika. Tepatnya berhitung ini berhitung. Ya kalau saja kemudian dia berprinsip akhirat yang menjadi tujuan, mungkin ya menjadi guru profesi yang gajinya kecil tetapi dia pilih sebab dia lebih mengharapkan keridhaan Allah dan hitungan akhirat. So, kalau kita hitung-hitung wal asri misalnya, ini biasanya ini ada hubungannya dengan kesuksesan loh. Orang itu jenis orang bagaimana? Sangat pelit dengan waktu dan tidak ada yang ini Abi Jabri betul-betul nggak punya kegiatan apapun gitu dalam sehari atau pekan ini kosong nih agenda. Kok nggak ngerasa begitu sih perasaan? Apa itu memang yang dicari sampai kerja habis itu sehari ini hari bebas gitu? Apa memang harus ada begitu dalam sepekan itu? Di mana perintahnya? Loh, atau memiliki prinsip yang berdasarkan apa gitu? Loh, atau sekarang kalau liburan orang dalam Islam nggak ada kan liburnya? Hari Jumat itu kan hari liburnya.
Hari Jumat kantornya libur. Tapi ngapa coba? Berebut sop pertama untuk Jumatan, kemudian apa? Memperbanyak apa? Sholawat. Apa ini? Istighfar, berdoa. Berarti itu hari raya pekanannya diisinya begitu. Karena sekolah-sekolah itu pada hari Ahadnya ya masuk gitu kan, enggak. Jadi liburnya kapan coba? Kalau mengikuti, antum coba tanya yang orang udah hidup di Saudi atau di negara Islam berapa lama di sana, bagaimana itu jadwal yang weekendnya itu kapan dia itu? Dipikir gitu, Allah kemudian menetapkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari raya. Sabtunya libur nggak mereka? Terus kalau diakumulasi seminggu healing sehari sekali, hidupmu berapa tahun itu dikalikan tuh umurnya. Jangan-jangan healingnya udah dikumpulin udah ada setahun gitu. Setahun tuh healing terus gitu. Dikumpulin loh kalau umurnya udah 20 berapa ini? 22 nih. Healing terus. Jauhnya memandang dan kuatnya semangat diri sendiri. Gimana nih jauhnya memandang nih? Wawasan ya, Pak. Visioner gitu. Iqra itu kemudian ditafsirkannya Abi Rusdi kalau pakai pendekatan ini melihat, membaca keadaan gitu loh. Jadi orang itu kalau disuruh pertama Iqra di Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga membaca keadaan sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah itu ini mau diapakan ini? Masjid ini mau diapain? Tanah di sini mau diapain? 25 tahun lagi, 40 tahun lagi ini bagaimana? Siapa yang menyembah Allah di sini? Gemburan nanti kan sudah banyak itu postingan, saya lupa share aja itu. Chattingan itu yang viral itu kan. Pacaran anak sekarang tuh di chatnya itu. Kalau biarin begitu selesai ini generasi ini. Bunda Eli Risman sudah kayak begituan itu, menangis, cacing tanah mau bisa apa? Iya kan? Jadi kepribadian itu juga worldview nanti sangat terkait, gitu. Misalnya Abi Jabri, Abi Rusdi amati, enggak, ya emang saya gampang nerima, tapi kan itu proses untuk sudah bisa mengimbangi konsep SOP mengajar, tujuan mengajar, semuanya keikhlasannya dibina, dicek, Abi tadi semuanya. Itu kan ada penilaian gitu. Karena kita sistemnya membaca keadaan ini sinergi gitu. Bagaimana yang memungkinkan kalau bisa ya sejahtera gitu, bisa bertahan gitu, nggak nemen-nemen amat, antum bisa mandiri gitu. Kebijakannya kan berpikir bagaimana berkembang yang sudah dikuasai dan dia juga menambah ilmu terus yang belum dimiliki, yang sudah dikuasai. Konsep kedewasaan itu bisa diterapkan. Coba dalam perjalanannya, ya kan? Keluar masuk guru Ica ini biasa. Yang penting terus memang seleksi apa dulu? Seleksi alam itu, gitu. Kuatnya semangat diri sendiri meneropong suatu pribadi tidak boleh terpengaruh oleh rasa sayang dan benci. Ini kalau mau menilai ya guru ya, anak murid kita emang salah ya salah, karena kita senang sama anak itu, kesalahannya nggak kita anggap ya, dimaafkan, kan cenderungnya begitu. Kalau senang semuanya bisa termaafkan, kalau benci semuanya jadi salah meskipun benar. Maka pemimpin itu gimana? Berdasarkan
ilmu. Ilmu. Nah kalau umumnya ya Abi Jabri atau Abi Rusdi sudah lama-lama sudah sering. Kalau orang itu marahnya sangat, itu sebetulnya dia harapannya itu lebih, iya kan? Dan dikecewakan gitu. Kenapa ada kecewa? Karena orang itu menaruh harapan. Itu Rusdi. Jadi kalau saya ngomel, kenapa Abi ini Fauzi nontonin santri nobar? Wong dia dipisahkan dari HP kok sama orang tuanya. Ya memang udah selesai, tapi coba apakah waktunya untuk begitu? Dan itu kan bukan baca, kalau baca ya pasti bisa lah, kan bukan begitu. Makanya Abi Arga dikirim dulu dia sudah seperti itu, sampai di sini kemampuannya untuk pidato ya ditingkatkan, bukan ngulang yang sama. Sekolah ini kan udah naik kelas gitu kan. Ya gimana usahanya, waktu yang disediakan itu enggak mubazir gitu. Kenapa antum harus begitu? Ya begini, ribet kan, laporan terus. Kita ini sudah mempertanggungjawabkan kepada wali, antum paham itu? Saya meminta kepada antum, wali itu kemudian berhak melihat apa yang diperoleh di sekolah yang bisa dilaporkan. Makanya sebenarnya kalau bagi rapot itu nggak terlalu ini kayak saya dulu kan berapa ya deg-degan gitu nilainya, enggak, karena nggak pernah ada pelaporan yang sedetail ini. Penilaian portofolio autentik ya, penilaian autentik itu kalau antum cari di Google itu person one by one, satu persatu individu itu gitu loh. Jadi nah kalau antum kemudian sudah memahami itu, ya beginilah akuntabilitas sekolah ini kepada orang tua selaku orang yang menitipkan anaknya. Saat itu kita sudah mencapai apa? Target harian dengan hasil yang apa adanya, itu bisa jadi hasil yang sudah bagus. Jadi kalau di slogannya itu ke Ica itu mau cari apa misalnya? Apa yang kau cari? Gitu. Ke Gontor apa yang kau cari? Santri itu mau nyari apa? Ya ilmu. Kenapa harus juga dilaporkan begitu? Karena bisa jadi ini jadi masalah di ujung ya, BJB ya. Untuk juga yang data penelitian itu harus diimbangi dengan video. Kalau antum bilang memangnya sudah hafal sekian juz, sudah, apa buktinya? Kan nilai rapotnya sama sertifikat. Maka antum punya sertifikatnya? Gak punya kan? Iya, ada filenya kalau di print kan. Kalau yang di orangnya dibawa dia ke Tangerang sana. Jadi gimana? Ini linknya sudah, YouTube-nya bisa diputar. Jaga-jaga Abi Jabri. Dulu ini apa lu? Pas giliran 3 tahun akhir berubah tuh, hilang hafalan. Apakah kita nggak berhasil dari evaluasi akhirnya, kita akhirnya menurun nih Abi tadi. Tapi dalam prosesnya ternyata kita pernah berhasil. Itu kita menjawabnya mudah nggak? Berbasiskan data nggak? Iya. Apalagi kalau ada yang menanyakan hasil belajar, baik wali maupun donatur. Ngapa pecian kayak gitu? Bener pecinya? Ini dari urut tuh kakinya keselip. Sampai di mana tadi bacanya? Oh, ya, seringkali terjadi baru saja kita bertemu dengan seseorang lantas kita menyayanginya, atau kebalikannya ya. Ini kalau orang Jawa ada disamain dengan hewan tuh ya. Bukan disamain dengan hewan. Di hewan tuh kalau baru bertemu
selundang-selundangan. Iya, kambing lah tuh. Bere. Apa namanya ini? Tapi kalau orang baru bertemu, oh iya, sopan-sopan, baik. Lama kelamaan, selek apa istilahnya, clash. Iya, lama-lama luka. Ya kan Habib Diki? Pertama sehari 2 hari kan baik-baik, lama-lama, nggak ngerti orang sakit suruh piket, ngomel. Gitu. Ya nggak tahu lah kalau nggak ada. Makanya nih orang ini kan salahnya dia kalau apa sakit apa nggak pernah ngomong. Padahal karena ada perencanaan harian yang besok apa yang akan diambil atau ada tukang atau apa. Itu pasti namanya ini kan kayak gini kan selalu saja ada ini akan ada begini gitu Habib Diki. Maka bagaimana itu? Segera-segera apa? Infokan itu. Yang ini yang paling sering sudah nah ngono kuwi jawaban ini. Ya ora arti gitu. Ya. Nah kalau ada kelemahannya kayak gitu, nggak teliti, nggak cermat begitu, mending teman akrabnya suruh ini, bui, ya apa ini? Ini gimana ini? Dirubah lagi nih? Apa ini? Sama grup-grup yang urusan akhirat nggak dapet, urusan dunia nggak juga, malah banyak cuman hahaha keluar. Grup healing ya. Keluar. Kan perhitungannya begitu, manfaat akhirat apa, manfaat dunia apa, keluar. Kan teman-teman yang seperti itu kan cuman seperti apa? Perumpamaan teman yang guyon-guyonan itu seperti apa? Obat. Kan teman ada seperti Ibnu Qayyim bagi berapa Abi Diki? Ada teman seperti gizi, itulah ulama guru. Ada teman seperti racun. Ya kalau teman ngajak dosa itu racun. Ada teman seperti obat. Obat itu ini urusan dunia. Urusan dunia jadi bagaimana? Seperlunya saja. Karena obat itu nggak boleh kebanyakan. Jadi overdosis. Akhirnya apa? Mati. Kalau antum teman yang urusan bisnis, memang enak yang guru ya, obrolannya itu ilmu terus gitu kan. Antum bening nggak nyoba itu ya? Ini orang ini udah nih pernah dikerja di bukan urusan ilmu ya, pokoknya bisnis duit proyek gimana dapat tender, dengerin omongannya kayak gitu selama-lama itu kering jiwa ini, nggak ada enak-enaknya di hati itu. Atau saya ya keliling, gimana ya bisa dapat trip di sekolah ini, nyari kenalan, biar dipercaya. Wih, pulang itu capek itu doh. Kalau taklim ini kan, ya fisiknya saja, tapi hatinya hidup gitu loh. Fisiknya emang lelah, sama lelahnya, tapi beda jiwa. Kan kita ini manusia itu jiwa raga gitu. Bukan hanya urusan raganya saja yang diurus, makanan hati. Nah, Bang Kumis dihitung grupnya ada berapa, grup racun berapa, atau malah antum admin ketua grup racunnya ya. Buat grup isinya itu kan. Nah, saya periksa grup nanti. Antum jadi kayak orang racun, apa? Udah dia mau keluar dari grup, gimana keluar? Saya sendiri yang buat katanya, selesai. Di situ Abi, bagaimana memilih teman ini menentukan. Sampai ada syarat-syaratnya ya, Bi, Rusdi ya. Bergaul dengan penulis ya bisa nulis. Ya kawan kuliahnya ahli hisab, nyanyian namu. Itu. Setan datang semua nanti, malaikat pergi. Itu belum baca hadis ya, malaikat tersakiti itu.
kalau ada orang yang ada bau yang menyakiti Bani Adam. Bau bawang dikiaskan semua yang nggak disukai oleh manusia, malaikat juga tersakiti. Gitu ya? Udah paham belum? Jadi kalau orang sholat bau bawang kan nggak boleh. Kemudian dikiaskan seluruh bau-bau mulut termasuk bau al-hisab yang kemudian menyakiti sebelahnya, kemudian malaikat juga ikut tersakiti. Bahkan dalam dunia babi pun itu tembakau itu nggak dimakan, cerita Ustaz Somad, iya kan? Semua tanaman di kebun dimakan sama babi, cuman sisa tembakau, pohon tembakau lah. Rupanya kata Ustaz Somad, babi pula ngaramin tembakau. Tapi manusia menghisap tembakau. Coba gitu. Kalau mau radikal-radikalan tuh, orang tua ngerokok, ya bagaimana? Kotak-katik, berhenti bapak saya ngerokok, sampai nggak jual rokok, yang keras Gimana caranya? Ya berdoa, ya ikhtiar, ya segala cara lah. Sampai bingung tuh di kampung itu, kok ada warung nggak jual rokok? Itu sekitar tahun 2005 itu berhenti. Itu fotonya kan tak share itu, warungnya dulu rame terus di Abi Jepri. Dan nggak mungkin kalau nggak jual rokok. Bagaimana ngudut nih Abi Arga? Ya itu, MUI haram, Malaysia haram, Saudi haram. Memang sebagian makruh, pendapatnya begitu. Saya mana tadi? Oh ya, pertama damai, lama-lama benci ya. Memang terkadang kita sayang. Kemudian karena keikhlasannya, kemuliaan hatinya, kesetiaan dan keberaniannya. Kita membenci karena dia curang, tidak mengenal kejujuran, dan kejujurannya pun tidak pernah pula berkenalan dengan dia. Bakhil. Benalu ini gimana? Wow, numpang bangke nih hidup. Numpang bangke, isep pula. Iya kan? Ngapung apa istilahnya? Penohok kawan dan penggunting dalam lipatan. Bermuka dua gitu ya. Akan tetapi terkadang juga kita menyayangi seseorang karena orang itu mau kita perkuda. Maksudnya di apa? Peres gitu ya. Dimanfaatin tenaganya gitu ya. Atau kita membenci bukan karena ia bersalah, hanya karena kita sendiri orang hasad gitu. Itu sudah jadi rumus umum bersih ya. Kalau yang lebih membahayakan atau hubungan itu kemudian sudah sangat buruk, tidak bisa diperbaiki, itu orang itu akan mendiamkan. Bingung nggak kalau dihajar kan dalam Islam ya? Nggak ditanya, nggak ini. Berarti itu gimana Biarga? Tingkatan orang itu sudah puncaknya bang, kecewa dan tidak mau lagi peduli, nggak peduli lagi. Tapi kalau masih di WA, masih ya yang ditanya kapan nikah, kapan lulus gitu, sebetulnya itu ya walaupun orangnya tersakiti, itu masih ada kepedulian di baliknya itu. Kalau mengamalkan apa ini tawasau bil haq, tawasau bis sabr ya bisa juga. Atau bagaimana itu kalau bertemu orang alim kita gimana? Harus bertanya, mengambil ilmu, banyak mendengar gitu bertanya. Ketemu orang jahil, ya ada yang bisa kita ajari kan begitu, menempatkan diri begitu. Itu namanya sadar diri, sadar posisi kan gitu kan, sadar fungsi, sadar rai, ya kan? Jadi
Orang itu ngocehin terus pagi siang sore itu kan karena punya harapan. Dan mungkin maksud dia berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun kadang seperti air garam disiramkan ke luka. Ya memang dakwah begitu, bukan pelawak yang menggembirakan. Jadi omongan yang keluar di grup apa ketemu langsung itu membatang aja gitu istilahnya, itu maksudnya ya memang bangkai gitu. Batang itu bangkai gitu. Orang susah payah kerja dia harus tidur misalnya, takut nanti habis do. Memang qailullah, tapi qailullah itu enggak selama itu gitu, 1 jam gitu. Yang dilabasin sampai asar dari habis duhur. Takut nanti ada peraturan atau keadaan yang harus kita melek di jam segitu. Kita nggak bisa bermewah-mewah tidur siang terus-terusan. Udah saya ancam juga itu. Pasti nggak akan kaya itu tidur habis subuh. Ya sudah ada begitu ya kan. Iya kan? Biar gak ngakal-ngakalin ini sudah dari dulu. Ya dulu udah pernah masak sendiri, suruh gabung, suruh sendiri lagi. Ya nggak datang-datang, minyak ngamuk. Ini lu mau dimakan apa? Entah dulu. Karena dulu ini settingannya nggak kayak gini, bareng semua terus. Akhirnya gimana itu? Ya tiap hari nggak berhenti masak. Kalau ini kan jadwalnya. Tadi gimana kepala dapur? Kan saya ini kan ingin melatihkan keterampilan, tapi juru latihnya kadang-kadang ngamuk kalau ditanya-tanya terus. Ngamuknya balik ke saya lagi, pokoknya semuanya ke saya ngamuk-ngamuknya. Terus sama Brisdo, emang ke siapa lagi kalau enggak? Mati juga ini. Ya udah bagiannya selesai. Bukan loh, maksud saya kalau yang bisa dikurangi jangan kebanyakan balik lagi nanti ke saya ujungnya gitu. Kebijakan ini salah begini dikritik. Padahal antumnya mau dilatih skill. Dan memang saya juga merasakan kadang pedes betul, kadang ya nggak standar gitu. Ya biarinlah sebulan 2 bulan nanti lama-lama ngasih kesempatan ini sayurannya untuk coba-coba. Emang sayuran itu nggak beli, minyaknya banyak banget, boros. Udahlah biarin. Nanti ininya ada yang harusnya diulek malah diiris. Jadi pala itu mau diiris. Ya udahlah itu. Nah pas ini gimana ini? Bisa masak nggak ini? Jadwalnya yang bener. Jangan yang nggak bisa masak sama nggak bisa masak. Kapan selesainya? Ya jangan disamain sama ibu-ibu yang biasa masak. Ini melatih nanti survive kalau nasib hidup nggak ngerti gitu. Apalagi kalau disuruh berjuang dakwah itu kemarin ada yang nyari itu dari dewan dakwah itu 3T itu, terpencil, tertinggal, apalagi terisolir apalah. Itu dari dulu tuh sering si WA itu kalau ada yang mau berangkat itu di arah timur biasanya, sama di Sumatera ini yang itu suku Talang Mama Ustaz Somad yang di Jambi apa di, iya kan? Iya. Iya, dulu menggumloh sampai mana tadi? Saya dibalikkan ke sini sampai mana tadi? Oh iya. Alhamdulillah habis ini. Maksudnya biar cepat bacanya, biar selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa doh? Berbahagialah orang yang mementingkan, memperhatikan celah diri sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan celah orang lain. Ini kaitannya pribadi, berarti bagaimana ini? Muhasabah ya, introspeksi ya. Juga sabda Rasul yang sering diungkapkan para ulama, siapa yang mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bagaimana itu
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, dari diri kita sendiri itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Udah ketemu belum kuncinya sukses? Sukses itu di teori psikologi berapa persen disumbang dari intelijensi? Habis Rusdi? Sering. Berapa? Cuma 20%. Yang sisanya apa? Spiritual, quotient, emosional, quotient. Ya pinter matematika, tapi judes misalnya. Cantik tapi bengis. Ya. Dicerai juga gitu lama-lama, habis dinikahin. Pusing gitu, bengis gitu. Ada gambarnya waktu itu. Cantik melototnya tajam gitu. Pinternya nggak karuan Abi Jebri. Tapi kayak tadi itu remnya nggak ada, diterjang semua, ya dipecat juga nanti. Kalau dalam pekerjaan jadi karirnya nggak apa, naik. Akhirnya apa? Ini, itu guru kumpul udah ada videonya ya. Kenapa orang-orang yang ranking 1 nih, ranking 2 hidupnya, ekonominya apa? Susah. Gimana itu? Karena cerdasnya cuman intelektual atau intelijensinya sih, emosionalnya enggak. Padahal emosional itu kemudian yang diperlukan dalam apa? Membangun relasi, kecerdasan interpersonal ke dalam diri dan keluar dan intra ke dalam. Kalau yang cerdas emosi itu gampangnya gimana deh? Kalau lagi galau, gabut, bisa ngobati diri sendiri, gitu loh. Perbanyak tilawah itu. Healingnya begitu loh. Ya kan udah pernah saya kasih contoh, pengen lihat laut, buka aja lah YouTube ntar. Habis itu baca Quran. Iya kan? Beda katanya, ngeyel aja di sana. Iya. Nggak perlu naik odong-odong romesan. Lihat aja YouTube. Kita juga ternyata disuruh bahagia itu, konsep bahagia itu mengikuti anak-anak. Itu ada teorinya. Anak itu nggak mikir besok makan apa. Romesa ditinggal TKI juga 3 tahun. Yang mikir pengasuhnya ini. Hidup begini ini. Ada itu mikirkan sampai lama-lama anak kecil. Ya enggak lah, dia yang penting makan, dapat jajan, main. Sudah. Gitu loh. Itu dari sisi kita itu tidak ada keterikatan dengan dunia. Kemarin kita bahas itu penghalang apa? Ma'rifatullah itu hijabnya dunia. Ini kalau dirinci kan nanti urusannya apa? Fitnah. Fitnahnya nanti turun lagi syahwat subhat. Nah itu. Subhat ini banyak betul. Nah, kapan tidur ini? Siang tadi suruh rehat, nah nunggu COD. Ketemu ya, bahagia itu sederhana. Ada dalam dirimu. Ada juga Ustadz Firanda ya, Abi Rusdi itu. Bahagia itu jangan dari luar, ada dalam diri. Iya. Dan nggak perlu tergantung dengan ya apapun. Kalau ada istri, kemudian istri nggak memberikan pelayanan apa kopi apa, nggak perlu. Gue sendiri Gus bahagia. Ya, kopi. Ya kan? Bahkan kalau kuat, tapi antum harus sibuk dengan ilmu loh ya. Kalau enggak kan antum nggak bener. Udah 25 ke atas nggak nikah itu dicurigai bagaimana menyalurkan syahwat secara teori sehari sekali, itu gimana urusannya? Loh itu teori sudah pasti itu dokter yang kemudian ustadz. Nih kan ujung-ujungnya nggak bener nih, lato-lato ini. Nah ini orang satu ini, iya kan? Saya pengen tuh Abiristo itu ya nggak perlu healing gitu loh. Memang sengaja itu cukup gitu. Ya pengen healing dari masjid ini muter gitu. Udah cukup gitu. Dulu pas
ini awal-awal ABD gitu, enggak belum jadi pengasuh, masih ngajar aja. Pergi aja kalau ada jadwal malam kemana? Ada istirahat sebentar aja. Gue ngetem di Al-Huda, aku tanya kemana Be? Cari angin loh. Di antaranya B itu adalah mau bahagia nih kan, cintai pekerjaan. Terima. Loh, antum tidak mungkin bisa di sini kalau Allah tidak menakdirkan, mau kayak mana caranya pun. Iya. Karena Allah menghendaki antum. Ya kalau antum WA belum ada kegiatan nganggur itu, kalau kayak saya karena pendidik itu, loh, itu enggak ikhlas gitu. Bisa banyak yang antum kerjakan. Umpamanya ya kayak mana lah hidup ini kok nggak bisa orang, ya bukan kita nggak sesuai peruntukannya, dikasih nyawa Allah itu bukan untuk begitu gitu ya. Ada yang bertambah apa Abi Arga seminggu jadi guru, bertambah apa ya? Kalau antum bonyok ini kan diukir ini kan antum masih polos nih kan, belum ada ukiran, masuk ICA jurusan perbankan jadi guru, ruwet dunia, ukir sini ukir sana, laporannya mana, santrinya ini udah datang, gurunya kemana, apel gini, baca ini, share-sharean teori mengajar apa metode, mati ini ratusan lagi kan, kapan bacanya? HP tahu-tahu kamera ngeblur. Ya sebenarnya itu sama-sama lupa. Ya sebenarnya antumnya yang enggak meminta, kitanya lupa lah pasti. Artinya HP-nya itu bukan HP pribadi, semuanya enggak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang mungkin antum pengen beramal dengan HP-nya itu sama dengan saya kalau mengajar bawa laptop, bawa HP kan, dunianya udah begitu. Sekarang ini dosen antum itu kan nggak dikasih HP sama kampus, mana dikasih laptop, enggak, pribadi semua itu, kecuali dari jabatan. Apalagi namanya untuk ngajar, semuanya umumnya pribadi, nggak ada. Kalau dia pejabatnya mungkin ada fasilitas, berarti dia pakai punya kantor. Penambahan apa biar gaya? Jadi dipahat ya biar gaya. Jadi supaya indah ini prosesnya begitu. Ada istilahnya, antum kan belum jadi kupu-kupu nih, iya nggak? Kupu-kupu malam nih. Masih jadi apa ini? Ulat gatel, ulat yang kalau Adi nggak jadi kupu-kupu jadi kadal. Di prosesnya supaya dari ulat ke pompong dulu, ulat ke pompong, apa lagi? Jadi kupu-kupu, ya kan? Malah jadinya kadal. Itu yang ngomong. Dia pernah aku tanya, "Di, kamu itu sih dari kiai loh, di Mustad. Kok malah fotonya jadi kayak gini?" Jawabnya apa? Aku dewe embuh loh. Kamu itu kok Raisa jawab gitu loh. Kamu punya badan sendiri nggak bisa kamu tata. Itu tadi bafi angfusikum, pada dirimu sendiri kamu nggak kenal gitu. Jadi kalau nggak kuat imannya, banyak godaan itu jangan di pinggir-pinggir jurang, bahasa saya itu. Hadis itu, ya kamu ini sebagai domba ya, apa kijang itu. Jangan sendirian dimakan sama singa, sama harimau. Atau berjalan milih di pinggir-pinggiran. Masuk grup-grup gitu, orang-orang begitu. Salah-salah kena narkoba, salah-salah tawuran, salah-salah kecelakaan, semua resiko semua nih. Itu kalau hadisnya bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut wangi, bergaul dengan pandai besi, kena panas, kena bau, kena angus istilahnya, kena areng. Ini kan pandai itu, lihat tukang pandai, panas, debu. Nah kalau pengen bisa nulis, banyak membaca dan bergaul sama orang yang sudah bisa nulis. Dan kalau yang namanya murid sama guru hubungannya seperti pasien sama dokter. Gimana itu? Di kitab Ta'lim Ta'lim Bi Jabri. Lah kalau murid diomongin guru
ora dianggap, obat sudah resep sudah dikasih nggak dibeli, ya mau sembuh, ya kamu pasien gemblung gitu kan ya. Itu di kitab Ta'limut Ta'lim yang jadi profil udah hilang belum ya? Salah satunya apa? Abi Rizdo? Sabar dengan apa yang dilakukan guru, apa perilaku guru yang menyakitkan murid. Gimana disuruh apa di situ? Sabar. Ya gurunya kan manusia nih. Ya Rasulullah juga bisa keliru kan, pernah melengos kan Rasul kan? Apa sahabat tawala itu kan? Maksudnya kayak pilih kasih gitu, mangkal gitu. Nah kalau dokter ngasih resep nggak antum jalanin, kalau guru memberikan petunjuk nggak dijalankan, ya nggak sampai kepada kesembuhan, nggak sampai kepada pinter. Di situ, ya. Buya Hamka juga mengkritik keras keadaan masyarakat yang mementingkan diri sendiri saja ini. Ini apa istilahnya, individualis? Apa juga Abrisyo? Istilahnya apa yang nggak peduli itu? Ya egois, diantaranya pokoknya udahlah yang penting. Nah ini gejala ini yang generasi ini di nunduk gini aja, ini nggak peduli. Kan bapaknya mati dia malah selfie aja deh, sibuk foto, bukan nangis. Apa-apa ziarah selfie. Selfie sudah disebut sebagai penyakit gangguan kejiwaan zaman sekarang ini. Beliau mengkritik gimana ini? Coba Brusdi, antum cocokkan dengan yang sudah antum amati. Apa? Banyak guru, dokter, hakim, terus orang yang banyak koleksi buku seperti diplomanya sebelum besar. Ya ini zaman dulu itu kan gelar itu sarjana itu, diplom. Di mana dia? Dalam masyarakat. Dia menjadi mati sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri dan diplomanya hanya untuk mencari harta. Hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita selain kesenangan dirinya. Stop. Bisa kasih contoh orangnya, harinya. Selesai dia kuliah S2, ngamar perusahaan apa di dosen apa di PT apa. Terima ya, pinter kan? Jam kerja 40 jam sepekan, Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu. Biasanya ya jam berapa? Jam 7 sampai jam 4 lah, pulang jam 5. Terus habis itu sampai rumah ngapa dia? Hah? Istirahat. Malam apa dia? Kalau dia enggak ke masjid, berarti cuman di rumah sholatnya. Malam mungkin apa dia? Nonton TV, santai apa? Sama istri. Habis sisa lato-lato. Subuh ke masjid enggak? Besok begitu lagi, 5 hari. Kalau yang swasta bisa 6 hari. Hari Minggu kemana? Healing. Weekend, kondangan, shopping, ini logistik, ya kan? Terus begitu terus. Duit semakin banyak, mentok-mentoknya dia kalau sadar wajib mengeluarkan zakat. Itu untuk dirinya apa orang? Sekedar menggugurkan kewajiban seperti ibadah yang baik. Memang untuk umat fisabilillah atau ngisi kota amal seminggu sekali. Bisa jadi pas Jumatan. Atau dia jadi donatur apalah masjid. Itu kira-kira yang diterangkan Buya Hamka udah semakin banyak apa enggak sekarang? Ya emang begitu. Itu bahasanya nanti apa Brusdi? Zona aman. Zona nyaman. Bukan hanya aman, nyaman. Gitu lama-lama apa? Secara reguler berkala bisa naik pangkat. Jabatannya jadi apa itu? Direktur, jadi rektor, jadi apa ini? Profesor itu pangkatnya naik.
duitnya semakin besar. Ya gitu aja. Terus nanti dia punya anak, anaknya yang kan seperti dirinya gitu juga di sekolahin. Terus siapa yang ngurusin dakwah kalau orang begitu semua itu? Hah? Kalau orang begitu semua siapa yang ngurusin dakwah itu? Sekalipun dia ngajarnya agama juga Rusdi, tapi dia pulangnya begitu saja. Kalaupun dia di masyarakat dia meneliti, tapi untuk juga laporan beban kerja dosen yang seperti apa? Orang yang selesai pada dirinya ini loh, asas manfaatnya untuk waktu itu dia sukses pribadi, keluarga, sukses sosial, sukses agama. Ketemu nggak yang paling sosial ya? Bergeser dikit kalau dia fungsi. Pernah saya bilang ya, antum kalau jurusan guru di masyarakat sering ditunjuk jadi nyerahin manten, terima lamaran, ketua panitia. Ini sosial itu ketua korban, ketua masjid, ya. Sosialnya mungkin saja didapat. Pribadi udah pasti karena pikirannya itu kan. Tapi pertanyaannya, sukses agama dalam arti bermanfaat untuk perjuangan ini tanda tanya besar. Kalau dia menjalani hidupnya begitu terus, nanti kemudian diturunkan ke anaknya begitu ya nggak ada urusannya untuk agama, pikirannya itu bisa Islam begitu terus. Ya Islamnya tinggal nama nanti. Nah, sunatullah nanti. Antum sebagai pemain apa penonton? Melatih apa ya? Kalau konteksnya dakwah, ini satu ini enggak melatih apa ya orang gitu. Itu kalau yang sukses tadi kan, dengan punya diplom tadi Rusdi. Terus dirinya pribadinya tidak kuat. Karena apa? Ia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal, dan kepandaiannya yang banyak seringkali menimbulkan ketakutan, bukan menimbulkan keberanian untuk memasuki dan menjalani hidup. Ya. Apa istilahnya, apa patahnya itu? Menara Gading itu gimana? Coba dicari di apa maksudnya BRK Menara Gading. Coba, nggak punya kuota apa nggak? Coba di. Biar kamu nggak ngantuk coba. Itu aktivis itu sering mengkritik gitu. Orang ilmunya banyak tapi cuman coba istilahnya itu maksudnya apa itu? Itu yang relevan, menggambarkan ini. Apa artinya ini? Baca aja coba. Menara Gading artinya itu cara keywordnya. Apa artinya? Itulah kurang lebih penggambaran dari apa yang dimaksud Buya Hamka tadi itu. Begini sederhananya Rusdi, tidak dirasakan kebermanfaatannya bagi orang banyak. Dia cuma untuk dirinya sendiri. Seperti Menara Gading, ilmunya itu loh banyak, tapi cuman dirinya saja, ya paling sedikit gitu loh. Mahasiswanya mungkin, ya bimbingannya, tetangganya terdekat, tapi nggak bisa. Yang mana seharusnya ilmu itu sifatnya seperti yang harus dijelaskan nur, yang itu sangat bersinar, mancar, menerangi banyak umat. Sifat-sifat ini tadi ya tentu pada akhirnya dakwah gak akan jalan Rusdi. Sekali aja nih, walaupun gak PNS, full wakil rektor atau dekan, full kan, kerjaan gak selesai di
ini kantor dibawa ke rumah. Sampai rumah ngapa? Yang pada Isya ini misalnya lembur ngerjain. Terus besok subuh bisa jadi kecapean sholat 5 waktu di masjidnya belum tentu. Kalaupun sholat 5 waktu habis itu paginya jangan belum selesai bisa dilembur atau ya pengen nyantai-nyantai sebentar terus berangkat lagi 5 hari gitu. Ya sama tadi yang kita ceritakan. Bro, apa pernah mikirin nanyain, "Doh, bimbingan apa enggak ini?" Itu saking saya takut saya kecewa, sudah saya setel membimbing, enggak ada yang daftar satupun dari sekian ini di grup, sambil ngecek lah. Nggak bisa kalau saya tungguin betul nanti saya marah gitu. Grup akhirnya dibubarin lagi. Nggak ada apa yang mau dikerjain, nggak jelas, sudah tinggal beberapa jam. Gitu abidiki sambil ngechat sambil beberes gitu. Kok ada orang kok pengen nggak ada tugas apapun, rugi ya. Waktunya dinilai malaikat sebagai apa gitu. Nah, itu kemudian antum melihat kesehariannya begitu, ada waktu untuk ngurus-ngurusin begini? Ya nggak ada. Sudah pasti capek habis. Atau abis ya, ini bisa berdiri nggak ini kalau sudah? Antum punya ini ya Bang, yang full seperti saya ini, mau swasta mau negeri, banyak kan? Setelah di rumah dia ada kegiatan apa? Paling keluar ngisi pengajian atau apa? Sekali 2 kali seminggu atau mungkin tiap malam. Mungkin capek juga dia. Besoknya sudah ngajar lagi begitu aja terus. Ada nilai manfaat lebih luas lagi, misalnya buat pesantren atau mendirikan yayasan. Sempat dia ada yang begitu tapi sangat sedikit. Yang kebanyakan yang mayoritas ya cuman jadi dosen bolak-balik kampus. Manfaatnya jadi hampir mirip cerita tadi Menara Gading. Ilmunya banyak cuman selesai di atas saja, nggak sampai masyarakat bisa mengakses gitu. Itu maksudnya yang dikritik sama Buya Hamka tadi apa? Pribadi yang ini kan judulnya pribadi hebat. Yang begitu itu nggak hebat. Itu nggak akan membawa kemajuan apa-apa selain kembali kepada dirinya sendiri yang tadi itu sukses pribadi. Sukses yang kita maksudnya sukses sosial dan sukses agama gitu. Maknanya sukses itu kita bermanfaat di situ, eksis, memberikan kontribusi apa? Gimana Abi dari paham belum? Sanggup begitu itu. Jadi ya kuliah, ya kip, ya berdakwah gitu. Iya kan? Kan bisa kan? Di sini maksudnya paham tuh. Saya itu maunya kayak mana? Sudah mulai antum aslinya maunya ini seneng kalau pemuda itu mandiri. Kemudian kalau yang keborosan itu gimana caranya bisa dirubah. Urusan kedisiplinan kebersihan ya memang orangnya emang kayak gitu. Terus kalau bisa pengembangan lagi apa bersih? Yang lihat begitu itu eman-eman, apalagi darahnya ini petani gitu. Kan itu bisa ditanami apa saja. Ini ketua taman mini ya kalau nggak jadi lapangan yang tujuannya cuma untuk supaya terurus, kalau untuk main kan keinjek-injek mati kan, untuk main bulu tangkis ya antum bisa nanam. Kalau itu juga payah kan, sampai kemarin di share menanam di botol hidroponik ya. Bibitnya belum nggak tumbuh. Iya nggak gitu ke, antum jawab kemudian rapat, Bang Kumis gimana ini beli ini tetap cara ininya menyemai. Ibu saya malah tahu cara nampak istilahnya. Orang Jawa ya nampak pari, nampak benih gitu. Apa namanya? Mijah. Ini dia ini nggak mau tani orangnya. Nggak bisa juga karena lulus SMP udah pergi ke sini. Lulus SMP pergi sini nggak tani, bapaknya juga nggak terlalu tani. Kalau saya masih ngalamin tuh ikut bajak itu. Mau pakai sapi, mau itu dari SD sampai SMP memang biasa bertani. Iya. Kadang-kadang kurang orang, Daud lah, ini Banjari. Itu ngalami. Tunggu manuk ya, burung yang mau makanin. Iya.
Siapa singkong di? Iya. Ya kalau itu kan seringannya ini diupain sama ini orang di. Ya. Ini kan waktu itu apa di pas nggak kerja buat singkong. Kemudian apa ini? Udah tergambar Habib Rusdi ya? Nah saya yang ketemu banyak teman begitu, itu khawatir sekarang ini. Saya akan jadi begitu juga gitu. Gitu. Habib Diki. Jadi memang saya ini nggak umum. Orang nyari zona nyaman, dia kan kuliah sampai S3 ngurus angkat bisa profesor dapat tunjangan full bisa 25 juta. Iya kan? Nggak pusing. Ini hidup di tengah derasnya apa ini tuh? Persaingan dan ketidakpastian. Resiko kan? Kan selalu beresiko. 3 tahun coba Romesa, resiko nggak itu? Hah? Berani ambil resiko begitu? Antum kebayang nggak kalau dia tiap hari nangis gitu? Hari ini nangis nggak tadi itu? Ini bapaknya antum gimana? Ya yang penting bisa healing dari Ica ini caranya bawa Romesa sama Kamil. Kesempatan ini. Langkah. Langsung disusul sama. Iya. Ya maksudnya itu dulu supaya waktumu itu betul-betul produktif gitu. Dan bernilainya itu bernilai yang kualitas tinggi gitu. Ya itu memang mubah, nggak ada masalah. Tapi kenapa ada yang lebih utama? Misalnya dari pagi sampai jam 12 ngeresum untuk konsep pendidikan anak usia dini, besok konsep anak SD gitu. Kan itu di kepala. Lama-lama pendidikan pembelajaran bahasa Arab anak TK. Tuh, gimana ngajar apa itu? Rapanya turun malah. Habib Diki kemana? Siapa? Jam ada mabuk ngajar bahasa Arab nahwu Arab kemarin Jumat. Sampai mana tadi? Habib Rusdi selesai ya yang paragraf itu. Berani antum melawan arus Habib Rusdi? Antum sudah mulai mengkritik. Ya memang dia dulu sulit bimbingannya sama dosen-dosennya, sekarang bales. Memang gitu udah begitu kata. Wataknya udah gitu katanya. Turun temurun ya. Ya. Yang menarik gimana? Buya Hamka menyatakan bahwa pribadi yang besar dan kuat bukan tidak punya kelemahan loh ya. Bukan tidak punya kelemahan. Punyalah. Bekawan aja kalau nyari yang sempurna mustahil. Berarti nyari guru yang semuanya sempurna juga mustahil tuh. Memang kalau mau meneladani orang yang sudah meninggal, para salaf itu, ya kan? Waktu di pondok itu salaf. Iya enggak tuh? Selain itu enggak. Yang apa ya? Iya. Gimana? Semua manusia punya kelemahan. Sastrawan besar ini menyatakan, sastrawan juga Bu ya nih. Jangan disangka bahwa pribadi yang besar dan kuat hanya semata-mata memakai sifat yang terpuji saja. Tidak katanya tuh. Bahkan kebalikannya, bertambah besar pribadi seseorang, bertambah jelas letak kelemahannya dan kekurangannya. Orang Arab berkata apa? Idza tamma syai'un bada naksuhu, yang berarti bahwa apabila sesuatu telah sempurna baru akan nampak kekurangannya. Hamka juga mengecam tuh ya. Buya Hamka mengecam orang atau kaum yang membangga-banggakan keturunan. Mengutip syair dari Ali bin Abi Thalib, penulis buku tasawuf modern, menyatakan manusia dipandang dari segi tubuh hanya sama. Ayahnya
Adam, ibunya Hawa. Jika mereka membangga-banggakan keturunan, keturunannya pun sama, tanah dan air. Ini jadi penyebab perang nggak Abi Arga? Harga diri keturunan ini. Iya, perang antar ini. Loh, Lampung ini paling sering perang loh. Bali sama Lampung, Bali sama Jawa. Iya kan? Lampung sama Jawa. Terakhir kan lu sampai secara nasional kan di Bali Nuraga Bali. Iya kan? Belum di unit dulu tuh kan perang juga tuh. Iya kan? Kampung Bali. Hamka kemudian menuliskan resep Bapak agar sebuah bangsa menjadi maju nih. Ini biar maju gimana? Di kemajuan pribadi suatu bangsa dan kemerdekaannya tidak akan tercapai jika belum ada kemajuan dan kemerdekaan pribadi individu. Tuh, tanda-tanda menunjukkan bahwa derajat kemajuan dan kejayaan yang didapat oleh beberapa manusia di bidang yang dimasukinya dapat pula dicapai oleh orang lain asalkan orang itu mempunyai pribadi yang kuat. Kemajuan pribadi sendiri akan menentukan tempat kita yang pantas dalam pergaulan hidup di bidang apapun, Maju bangsa, pribadi suatu bangsa dan kemerdekaannya itu tercapai kalau pribadi individunya juga maju merdeka itu. Bahkan Buya Hamka ini pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno, dituduh pengkhianat, mau menjual NKRI lah ya ke Malaysia kalau salah konteksnya. Hamka menyatakan bahwa Soekarno adalah pribadi besar yang memimpin yang bisa mengambil hati orang lain. Ulama ini juga menguraikan tentang kecerdikan pribadi Perdana Menteri Prancis ketika mengatasi pemogokan masalah rakyatnya. Ini contohnya ya. Juga Perdana Menteri Inggris Lloyd George suatu saat ada seorang musuh politiknya menghina Perdana Menteri Inggris ini dengan menyatakan, "Tuan masih ingatkah Tuan sekarang bahwa ayah Tuan dahulu adalah seorang tukang pedati? Di mana pedati itu sekarang dan di mana keledainya?" Jawab Lloyd dengan cepat, "Terima kasih Tuan, sudah lama hal itu berlalu sehingga saya sudah lupa di mana pedati itu. Adapun keledainya baru hari ini saya dapati kembali dalam forum ini. Saya bersyukur Tuhan bertanya." Kemudian juga Agus Salim ya, ini tokoh Islam sebagai guru bangsa terkenal kecerdikannya dan kebesarannya. Ini contoh-contoh pribadi yang dicontohkan oleh Buya Hamka gitu maksudnya. Suatu saat ada seorang Belanda menghina bahasa Indonesia kepada Salim. Kemudian Agus Salim menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa jongos. Bahasa ini tidak bisa dipakai untuk bahasa pengetahuan. Bisa mengapa tidak? Kata Salim, "Apa bahasa Indonesia dari kata politik?" Salim menjawab dengan cepat, "Terjemahkan dahulu kata itu ke dalam bahasa Belanda, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Secepat itu pula kata politik dalam bahasa Indonesia politik." Yang kemudian memunculkan pribadi besar menurut Hamka ini. Kalau antum pengen ini ini jadi punya pribadi hebat. Satu apa? Punya daya tarik, biasanya branding diri ya. Oh, orang ini penyabar, ini beres ini sih tanggung jawab nih. Apa kemarin tuh? Integritas ya, tanggung jawabnya itu ya. Cerdik orangnya. Menimbang rasa ini tukang empati. Kalau melakukan seperti itu ya akan menyakiti apa enggak gitu. Berani, bijaksana. Berani juga berani, bijaksana, berpandangan baik, tahu diri gitu. Kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh nih. Siapa yang sakit-sakit terus nih? Bijak dalam berbicara. Asam lambung, percaya kepada diri sendiri gitu. Pede. Bahkan Ibnu Sina mengatakan orang yang arif senantiasa tersenyum simpul dan bermuka jernih.
Bagaimana hatinya tidak bergembira padahal dia telah memperoleh kebenaran. Orang yang arif itu dermawan. Bagaimana dia tidak akan dermawan padahal harta benda baginya bukanlah kekayaan. Kekayaan sejati adalah cintanya pada kebenaran. Akhirnya Rasulullah menyatakan apa ini? Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan Allah dan jangan merasa lemah. Ada pertanyaan tadi yang harus dijawab, coba. Bagaimana itu? Terakhir ini, selesai 9:30 lah. Lamanya. Wah. Di mana tadi pertanyaannya? Abi Diki. Baca Bi, pertanyaan tadi dijawab bersama coba. Bersemangat dan jangan merasa lemah di sini maksudnya gimana? Ya semangat, ya kan? Apapun kondisi, seberat apapun yang Allah takdirkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan yang lebih penting, istilahnya apa Bruce? On the track ya, sudah di jalan yang benar. Hasil tidak menjadi tujuan. Yang dinilai oleh Allah proses. Nanem, didik, bimbing. Pribadi mental baca gimana Abi Jabri? Jumat pengumuman, Sabtu Minggu hari skripsi, enggak ada lagi yang bimbingan. Besok lagi, Jumatnya lagi, gitu lagi. Mental baca itu begitu contohnya. Apakah di situ tidak ada yang bimbingan itu ketika menyeru itu, memerintahkan, mendesain kegiatan kebaikan itu enggak bernilai? Mulai dari omongan di WA itu, karena zaman digital begini. Sudah itu, niat saja sudah dihitung sebagai kebaikan. Walaupun belum terlaksana, kalau terlaksana baru jadi 2 baru sempurna. Niat sudah. Kuat antum begitu. Dan sudah memikirkan apa habis itu? Segmen dakwah khusus yang orang tidak mau ngurus dan itu penting strategis untuk membangun intelektual ulama ini harus bersatu Bristi, karena itulah pengembangannya. Ulama kemudian untuk mensucikan hati, untuk membangun khosiyatullah, untuk kemudian menjadi rem ya intelektual ini untuk merangsang berpikir berkemajuan ke depan sebuah sinergi. Apa itu? Ilmu tanpa agama buta, bagaimana? Agama tanpa ilmu gila. Nah itu semuanya 2 itu kan kita bermuara itu ilmu pengetahuan dan agama, keulamaan itu. Jadi kita tidak boleh merasa lemah terus. Kemudian pertanyaan entah nyambung entah enggak tentang doa dapat mengubah takdir. Gimana doa mengubah takdir? La yaruddu doa ila la yaruddu bidu'a ya. Tidak bisa dirubah takdir kecuali dengan doa. Hadisnya begitu. Padahal dalam kajian akidah, ini akidah nih. Apa namanya? Keinginan apa namanya? Apa ya irodah, kita mau berdoa itu juga bagian daripada takdir itu. Jadi kita dari takdir satu berlari kepada takdir yang lain. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Kita tidak berdoa juga takdir Allah, berdoa juga takdir Allah. Nanti kemudian apa yang disyariatkan ternyata dalam menghadapi masalah disunahkan berdoa, disyariatkan masyru' untuk berdoa, dan berdoa itu juga bagian daripada takdir. Susah ini memahami. Memang iman kepada takdir ini kalau terlalu dipertanyakan mendalam itu dilarang, karena bisa konslet ini. Perbuatan Allah dan perbuatan makhluk ini sering, iroda Allah dan iroda makhluk, ya. Yang pasti kehendak Allah
Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Kalau kehendak manusia itu kemudian bersesuaian dengan kehendak Allah, bersyukurlah itu. Artinya itu cocok. Tapi kalau Allah tidak menghendaki itu, ya tetap kita mengimani ada hikmah di balik itu, atau doa yang kita anggap tidak terkabul, belum kayak belum ada hasilnya, kita dilarang begitu. Termasuk ta'ajjal minas syaitan, terburu-buru ingin doanya cepat diijabah, atau segala urusan itu pengen cepat, itu dari syaitan. Jangan-jangan itu yang membuat Allah tidak mengabulkan dosa karena sikap kita itu yang terburu-buru. Jadi bagaimana jawabannya itu tadi? Doa dapat mengubah takdir, ya, memang iya. Jadi silahkan, doa huwal ibadah, juga doa bagian daripada ibadah. Doa silahul mukmin, senjata kita, ya, orang beriman. Kemudian apa ketika seorang manusia berada di sebuah takdir, kemudian harus meminta takdir lain yang lebih baik, sementara kita tidak pernah tahu takdir yang sedang dijalani ini baik atau tidak, karena terkadang kita yang belum paham hikmah di baliknya. Gimana jawabannya? Maka hidup ini ada pedoman, ya. Ada Al-Qur'an sebagai petunjuk, hadis sebagai sebagai penjelas, ya, daripada Quran. Ya, kita belajar agama ini akan mendapatkan, bahkan dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, ya sudah, nanti Allah membimbing terus. Maka yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma inni as'aluka huda, itu terus, termasuk dalam menghadapi persoalan hidup apapun. Bahkan seorang guru atau siapapun lah, tidak mungkin la haula wala quwata illa billah, nggak mungkin kita itu apa-apa bisa sendiri. Sebagai hamba Allah itu kemudian, ya, kita hidup ini, ya, ridho Allah sebagai tujuan itu. Keridhaan Allah ada di mana? Loh, kita pelajari gitu. Amal-amal yang dicintai, yang diperintahkan, amal-amal yang dilarang itu apa kita tinggalkan. Kalau kita sudah bersesuaian dengan syariat, ya kita pasti yakin kita berada di dalam kebenaran, diridhoi Allah. Nah, itu ketenangan akan kita dapat. Maka kalau menyelesaikan masalah kan orang bingung, ya, Birusdin, ya. Kalau pertanyaannya, apakah ketika seorang manusia berada di sebuah takdir kemudian harus meminta takdir lain yang baik, sementara kita tidak pernah tahu takdir yang sedang dijalani ini baik atau tidak, karena terkadang kita yang belum tahu hikmahnya. Ya, kayak di persimpangan ya Habib Jabiri, ya tanyalah kepada Allah setiap mau memutuskan. Jadi kita di istiqoroh itu kan hanya minta jodoh aja. Ini bingung apa, ya istiqoroh, bisa selalu dapat bimbingan dari Allah. Nah, itu terasa. Allah ini nggak nampak tapi bisa kita rasakan, ya. Hidayah taufik itu masuk, ya, irsyad itu masuk. Ya, kita bisa kemudian sholat dalam keadaan yang tenang gitu, khusyuk, mohon ini anak saya mau sekolah di mana gitu. Saya mau menerima kerjaan ini apa kerjaan di sini, mana yang baik untuk akhirat saya, baru kemudian baik untuk dunia, kan begitu terus. Setiap ada pilihan, maka Allah akan memberikan bisikan yang dipilih itu. Kalau dekat dengan Allah, malaikat membisiki kebaikan itu kencang suaranya. Tapi kalau banyak maksiat, yang bisikin jin korin. Iya, itu terjadi konflik itu, tarik menarik, mana pengaruh yang kuat. Maka jawabannya begitu, ya. Apapun ditanyakan kepada Allah. Kalau nantinya bagaimana? Loh, kita sudah faida zamta fatawakal Allah. Kalau sudah memilih yang diputuskan itu, orang dewasa bertanggung jawab, dan nggak ada rumusnya menyesali dan kemudian menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan takdir. Aduh, enggak. Keputusannya ambil pelajaran. Putuskannya apa, dampaknya bagaimana, terima. Dan kita tidak tahu kalau memilih keputusan lain jangan-jangan lebih buruk, karena kita dalam bingkai seluruh yang Allah takdiran itulah yang terbaik bagi diri kita, karena itu bagian daripada
konsekuensi iman kepada takdir. Yang merencanain nih ya virus ya, Fauji, ini kan rencananya boleh berusaha. Mana tahu ini bisa untuk komposisi guru yang ideal. Nah, orangnya nggak kuat misalnya atau apa saja lah itu banyak cara lah ya. Masuk juga banyak jalannya, keluar juga. Dan nggak ada masalah apa-apa kan? Ya kalau orang seminggu, 2 minggu sampai sebulan habis tadi buktinya kalau ada keliru apa di omel-omel di grup ya biasa aja. Memang tidak di training dulu tapi langsung sambil jalan gitu macam. Ya tinggal orangnya. Ini tadi papan halus diharapkan jadi ukir-ukiran yang indah, maka dia sakit. Ini laporannya salah nih, nggak diganti tanggalnya. Iya kan? Ya itu. Sampai pada akhirnya yang senior-senior kan sudah nggak ngalamin begitu kan? Enggak. Cuman hilang kalau HP-nya hang atau apa. Bagaimana dengan orang yang pasrah dalam doa? Gimana pasrah dalam doa itu? Hah? Pasrah dalam doa ini kan dia akidahnya lemah loh. Orang yang berdoa disuruh apa? Yakin doanya dikabulkan itu. Adab berdoa itu yakin doanya dikabulkan. Gimana itu ayatnya Abi? Kalau disuruh doa Rusdi? Abi ini Rusdi? Kalau meminta idza sta'anta fasta'in billah. Iya kan? Minta pertolongan mintalah kepada Allah. Kan perintah. Itu ihfazillah yahfadzka itu kan hadis. Jagalah Allah ya. Ini tuh di situ jelas diperintahkan yakin gitu. Termasuk su'ul adab dalam berdoa ya dia ragu akan dikabulkan. Dia ragu dan Allah sesuai dengan persangkaan hambanya dia ragu ya nggak terkabul. Dia yakin mantap lamaran Mimutia diterima, Abi Rizdo tenang gitu. Nah, iya kan? Nah, cuman itulah yang bisa membuat nggak ngantuk. Apalagi pasrah dalam artian mencoba untuk ridho di setiap fase dan takdir dari kehidupan yang dijalani. Penjelasan pasrahnya begitu. Ya ridho itu perintah, nggak ridho juga takdir Allah tetap terjadi. Ya musibah menimpa, badan kurus nggak ridho, rambut keriting nggak ridho, ya tetap keriting. Habis di rebonding habis ratusan ribu, besoknya tumbuhnya keriting lagi. Kulit hitam nih mau diputihin ya nanti habis obatnya hitam lagi. Ya. Mana yang lebih baik? Bagaimana ini? Ya pribadi itu bersandar kepada Allah, istikharah, putuskan apapun itu bagian daripada perjalanan hidup yang Allah tetapkan, berarti kita harus apa? Menerima. Kan memang apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi dan apa yang kita kehendaki belum tentu terjadi. Dan yang paling baik adalah apa yang Allah kehendaki dan itu menjadi kenyataan dan menjadi takdir kita. Berdoa meminta kepada Allah agar diberikan skenario takdir yang lebih baik atau menata hati dan diri untuk menerima apapun takdir yang Allah beri. Nah, ini ya bisa beri aja yang jawab lah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.